Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ishrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahhi bihi ajsadana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah, sehingga dengan itulah kita bisa beraktivitas di dalam hari-hari yang kita jalani. Yang bekerja di kantor setiap hari pergi ke kantor, yang bekerja di sawah setiap hari ke sawah lalu melakukan pekerjaannya, yang ke pasar setiap hari ke pasar melakukan pekerjaannya, kembali pulang di sore hari bertemu dengan keluarganya. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang mesti kita syukuri. Namun ada nikmat yang lebih lagi di atas itu, nikmat Islam dan nikmat iman. Hadirnya kita ke tempat yang mulia ini, ke rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang besar. Untuk melakukan salah satu daripada kewajiban kita, melakukan ibadah salat, walillahil hamdu wal minnah, kita akan lakukan dengan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan salat yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah singkat kita di hari ini, antara azan dan iqamat yang biasa kita lakukan setiap hari, kita sedikit akan berbicara tentang kepribadian seorang mukmin, kepribadian seorang muslim yang semestinya seorang muslim berkriteria dengannya, yang semestinya seorang muslim beretika dengannya, yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk daripada indikasi keimanan, keislaman yang sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang artinya al-muslimu, seorang muslim itu adalah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimul haq wal mu'minul haq, seorang muslim yang benar, seorang mukmin yang benar,
Karena ada seorang itu mukmin tetapi keimanannya selalu bercampur dengan kefasikan. Ada seorang itu muslim tetapi keislamannya bercampur selalu dengan kefasikan. Keislaman yang diminta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan seperti itu, tapi keimanan yang benar, keislaman yang benar ala hadiyin nabawi, keimanan yang sesuai di atas petunjuk Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Lalu keimanan yang benar itu seperti apa? Keislaman yang benar itu seperti apa? Kalau kita terangkan satu persatu akan banyak, tapi kita ambil dari satu sisi keislaman yang benar itu seperti apa, keimanan yang benar itu seperti apa. Itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hak itu, seorang muslim yang sesungguhnya itu, man salimal muslimun, orang muslim yang lain, saudaranya yang lain merasa aman, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Itulah diantara indikasi keislaman, keimanan yang benar. Seorang muslim dia tidak memiliki lisan yang kotor. Seorang muslim dia tidak memiliki lisan yang pendusta. Seorang muslim dia seorang yang memiliki lisannya tidak curang. Seorang muslim dia memiliki lisannya tidak menggunjing. Seorang muslim dia memiliki lisannya tidak mengadu domba. Seorang muslim dia memiliki lisannya tidak memfitnah. Tetapi siapapun yang berada di sekelilingnya, mulai dari karib kerabatnya, orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, kerabatnya, tetangganya, masyarakatnya, tidak ada di antara mereka merasa takut kepada ucapan-ucapan lisannya. Inilah yang berhak kita katakan al-muslimul haq, ini muslim yang benar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan wayadih, orang lain selamat dari gangguan tangannya. Dia tidak ringan tangan menzalimi saudaranya, memukul saudaranya, menampar saudaranya, menyiksa saudaranya, merendahkan saudaranya. Tidak, tangannya tidak menyentuh sesuatu yang tidak boleh dia sentuh. Tangannya tidak lancang melakukan perbuatan yang haram. Tangannya tidak lancang melakukan perbuatan yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah bentuk daripada keislaman, keimanan yang sesungguhnya yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita terangkan dua perkara ini. Pertama, lisan. Nabi SAW menjadikan indikasi, walaupun indikasi ini bukan seluruhnya, tidak, ini diantaranya. Bisa jadi ada orang yang baik lisannya, tapi ternyata dari sisi yang lain melakukan kemungkaran-kemungkaran. Bisa jadi. Tetapi di antara indikasinya, baiknya lisan seorang muslim sekurang-kurangnya akan menuntun amalan-amalannya, akan membina amalan-amalannya. Ketika lisannya lisan yang baik, sekurang-kurangnya dia akan malu bersikap, bertindak dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dan orang yang baik lisannya, ma'asyiral muslimin, adalah orang-orang yang selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan amalannya amalan yang baik, dibimbing perbuatannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
manakala seorang muslim itu menjaga ucapan-ucapan lisannya. Makanya sering kita dengar setiap khatib berkhutbah di hari Jumat, ketika mereka menyampaikan khutbatul hajah, sebelum mereka menyampaikan isi khutbah yang ingin mereka sampaikan, khutbah hajah, khutbah yang biasa dilakukan oleh Nabi, yaitu setelah membaca muqaddimah lalu membaca beberapa perkataan Allah dari Al-Quran. Salah satu yang dibaca oleh khatib, di mana khatib akan mengatakan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dirimu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah selalu olehmu ucapan yang baik, ucapan yang tidak mengandung kedustaan, ucapan yang tidak mengandung kecurangan, ucapan yang tidak mengandung penipuan, ucapan yang tidak mengandung gunjingan, ucapan yang tidak mengandung fitnah, adu domba. Inilah qaulan sadida. Idza takallama, ketika dia berbicara sesuai dengan kejujuran yang dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ucapkan ucapan yang benar, ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang tidak mengandung dosa di dalamnya. Apa manfaatnya? Yuslih lakum a'malakum, akan Allah perbaiki amalan-amalanmu. Allah membimbingmu di atas amalan-amalanmu. Dituntun engkau melakukan amalan-amalan yang baik, dan itu buah daripada lisanmu yang baik, buah daripada lisanmu yang menjauhkan diri, yang menjauhkan lisan tersebut dari berbagai macam kemungkaran. Yuslih lakum a'malakum, amalan-amalanmu akan dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan, wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Mereka diberikan petunjuk, kata Allah, untuk selalu berucap dengan ucapan yang baik. Wahudu ila siratil hamid, sehingga mereka pun diberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Buah daripada lisan yang jujur akan dibimbing amalan-amalannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka suatu ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya, sampailah Nabi mengatakan apa? Kuffa alaika hadha, kuffa alaika hadha. Nabi SAW berkata kepada sahabatnya ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, Nabi mengatakan kuffa alaika hadha, tahanlah ucapan-ucapan lisanmu ketika ternyata mengandung ucapan-ucapan mungkar dengan berbagai macam kemungkaran lisan. Tahanlah lisanmu dari mengucapkannya, kata Nabi. Kuffa alaika hadha, tahan lisanmu, kata Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah setiap ucapan yang keluar dari lisan kita akan diminta hisabnya, akan diminta pertanggungjawabannya, akan diminta pertanggungjawabannya? Nabi mengatakan, sakilatka ummuk, celaka engkau. Sesungguhnya seseorang yang banyak memasukkan ke dalam neraka adalah perkara lisan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya orang dicampakkan ke dalam neraka, ditelungkupkan kemudian dimasukkan ke dalam neraka, illa hasaida alsinatihim, kecuali buah daripada ucapan-ucapan lisan yang keluar dari mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang benar, marilah kita mengawali pembinaan diri kita. Tentu setelah kita membina akidah kita, membina tauhid, bertauhid dengan tauhid yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, kemudian perhatikan ucapan-ucapan lisan kita. Jangan sampai lisan kita berucap kecuali pada keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Suatu ketika Nabi SAW juga memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza tatakallam la tatakallam bi kalimatin ta'tabiru minhu ghadan." Yang awalnya Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fasalli salatal muwaddi'." Apabila engkau berdiri untuk melakukan salat, salatlah seakan-akan itu adalah salat yang terakhir yang engkau lakukan. Bayangkan kalau ada di antara kita yang mengetahui kapan dia mati, kalau ada, tapi kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Taala. Ajal itu dijadikan sesuatu rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersiap-siap selalu untuknya. Tapi andaikan ada di antara manusia, ada di antara seorang muslim, dia tahu kapan dia wafat dan dia akan tahu kapan salat yang terakhir yang dia lakukan, itulah salat yang paling indah dan bisa kita pastikan selama hidup yang dia lakukan. Maka Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fasalli salatal muwaddi'." Kalau engkau ingin melakukan salat, salatlah engkau seakan-akan itu adalah salat yang terakhir yang engkau lakukan. Dan itulah sesempurna salat seorang muslim. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, "Wa idza tatakallam la tatakallam bi kalimatin ta'tadiru minhu ghadan." Kalau engkau berbicara, kata Nabi, jangan sampai engkau berbicara kemudian kamu meminta maaf keesokan harinya, menyesal dengan ucapan yang telah keluar, menyesal dengan kalimat yang telah keluar dari lisan kita. Jangan sampai, kata Nabi, bayangkan andaikan ucapan lisan kita menzalimi saudara kita, kemudian baru kita menyesal sementara saudara kita itu sudah mati, sudah wafat. Kepada siapa kita ingin minta maaf? Kepada siapa kita ingin minta ikhlas, minta dilapangkan, minta diberikan ampunan? Allah tidak akan memberikan ampunan terhadap kezaliman-kezaliman sampai orang yang terzalimi memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya. Kalau tidak, semuanya akan diadili oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ada orang pada hari kiamat bangkrut, seluruh pahalanya diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Salah satu kezaliman itulah kezaliman lisan, itulah kezaliman lidah, itulah kezaliman bibir yang dilakukan oleh seseorang yang bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang bangkrut di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin ahibati fillah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kalian berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang mulia, Allah bimbing amalan-amalan kalian dan akan Allah berikan ampunan kepada kalian. Subhanallahil azim. Ucapan yang baik ringan untuk kita ucapkan, mudah untuk kita ucapkan. Kalau kita istiqamah di atasnya, Allah bimbing amalan-amalan kita, ampunan pun akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing lisan-lisan kita istiqamah di atas ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari ucapan-ucapan yang mengandung kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.